Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan yang sudah kita terima di sepanjang minggu ini. Mari bawa hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan Yesus pagi hari ini menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami bawa korban pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa ya Tuhan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus, temui kami pagi hari ini. Biarkan kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Kau mengikat setiap roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus, hanya Roh Allah yang berkuasa atas ibadah kami pagi hari ini. Kerjalah ya Roh Kudus, membuka hati kami untuk lawatan pagi hari ini Tuhan. Lawatlah kami dengan kuasa-Mu. Ya Yesus. Dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kau yang memiliki kehidupan kami, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Segala yang bernafas sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus, Raja alam semesta. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau mengagungkan nama Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang kehidupan kami. Kedahsyatan-Mu Tuhan luar biasa, dan kami kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja lepas di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Silakan bangkit berdiri saudara. Kita akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Kasih salam kiri dan kanan. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Karena pujian dan sembah kita di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan
kita hidup kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
kehidupannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Bahkan cintanya sungguh-sungguh sangat-sangat besar. Itu sudah Tuhan nyatakan ketika Tuhan menebus kita di atas kayu salib. Karena itu kita harus benar-benar datang kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita harus mengungkapkan bahwa kita memiliki rasa yang besar kepada Tuhan, rasa cinta yang besar. Walaupun cinta kita tidak sebanding dengan cintanya Tuhan kepada kita, tapi kita harus belajar untuk tetap setia, untuk tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah Tuhan mendapati ketulusan hati kita untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dengan benar. Tidak ada yang bisa membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Katakan, ku tetap cinta kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ku tetap cinta padamu Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang
cintai Tuhan di dalam hati kami ini. Cinta kepada Tuhan yang besar, cinta kepada Tuhan yang tulus. Walaupun Tuhan tahu banyak kelemahan di dalam diri kami, tapi Tuhan menerima kami apa adanya. Tuhan mengasihi kami lebih dari apapun. Dan biarlah Tuhan, kasih Tuhan itu yang akan mengubah hati kami untuk dilembutkan, dan kami bisa mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kami. Biar Tuhan mendapati kami memiliki cinta yang benar kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan apapun Tuhan, tidak terpengaruh dengan keadaan kehidupan kami yang seringkali naik dan turun. Tapi cinta kami semakin hari Tuhan dapati semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah bersyarat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami akan ingat kebaikan Tuhan. Kami akan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang akan membuat hidup kami kuat. Itu yang akan membuat kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Karena kami percaya apapun yang kami dapatkan dari Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus melalui hamba-Mu. Apa yang ingin Kau sampaikan, apa yang ingin Engkau untuk kami dengar, biarlah itu bisa kami tangkap dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Saatnya Engkau bekerja untuk benar-benar melembutkan hati kami, sehingga hati kami ini siap ditaburi benih firman Tuhan. Kami tahu yang benar yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktunya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Bekerjalah, lepaskan kuasa-Mu menjamah setiap hati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi. Saya senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Luar biasa dengan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Sama-sama kita katakan haleluya 3 kali. Siap ya? Yang kenceng ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena sudah dikenalkan, jadi saya nggak perlu bingung lagi. Kita langsung saja ya, kita dengarkan firman Tuhan. Ada cerita yang saya mau ceritakan. Kalau di layar ini, yang sini ya, yang sebelah kanan ini, ya kanan ya. Kalau lihat fotonya, lihat gambarnya, kebanyakan orang Kristen tahu kalau dia itu adalah hamba Tuhan yang sangat terkenal, Bill Graham. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi warisannya bagi kekristenan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengatakan dia itu adalah Rasul Paulusnya abad 21. Karena dia yang membawa kekristenan dari Amerika Serikat dan kemudian Eropa itu, seolah-olah dia itu satunya diangkat dengan tangan kanan, satu dengan tangan kiri, dan diangkat ke jenjang sangat tinggi di abad 21. Nah, sebelum Pak Bill Graham ini, dia mendirikan layanan yang namanya itu Yayasan Pelayanan Bill Graham. Sebelumnya itu punya pelayanan yang namanya itu Youth for Christ. Kalau saudara yang suka baca pasti tahu. Dan pada waktu di Youth for Christ itu dia punya sahabat yang namanya itu Charles Templeton, itu yang di sebelah kiri. Sebelum Pak Bill Graham ini terkenal, jauh lebih terkenal yang di samping kiri.
Charles. Dibilang dia itu berkhotbah dalam 1 tahun itu 1.500.000 orang. Dia berkhotbah di hadapan 1.500.000 orang. Katanya itu ya, pada waktu dia pelayanan di Sydney, waktu KKR di sana, di kota itu penduduknya 30.000 orang penduduk kota itu ya. Pada waktu dia berkhotbah KKR di sana, di pertemuan KKR-nya itu yang hadir itu 10.000-nya. 10.000 dari kota itu. Saudara bisa bayangkan, itu sangat luar biasa. Dia begitu hebat, begitu terkenal. Dan pada waktu sama-sama dengan Pak Bill Graham, mereka di Youth for Christ itu, orang lebih kenal yang namanya itu Charles Templeton. Khotbahnya itu sangat memukau. Pelayanannya itu sangat luar biasa. Tapi hari ini kalau saudara buka internet, saudara cari yang namanya itu Charles Templeton, orang mengenalnya itu sebagai ateis. Dia dulunya seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, tapi dia mati dengan orang kenal dia itu sebagai orang yang ateis. Dan saya coba untuk baca lagi, katanya bukan ateis tapi agnostik. Jadi walaupun dia itu tidak menolak Allah sama sekali, tapi dia itu mengumumkan bahwa dia menyangkali semua yang pernah dia khotbahkan sejak 21 tahun yang lalu. Dia bilang semua yang pernah dia ajarkan itu salah. Dia menyangkali kalau Allah itu benar-benar Allah yang Maha Kasih. Kayak begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ada 2 orang, awal mulanya itu perjalanan itu sama-sama menyenangkan, tapi di akhir hidupnya ternyata punya jalan yang berbeda. Apa yang menyebabkan itu? Tentu saja banyak hal. Nah, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 14. Dan saya kasih judulnya seperti ini. Dinamika perjalanan rohani. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita masuk di dalam satu lintasan yang kalau sebut itu yang kemudian menjadi lintasan di mana kita akan menjalani perjalanan hidup kita. Dan perjalanan hidup kita ini sebagai orang Kristen itu pasti tidak mulus-mulus saja. Pasti ada banyak hal yang terjadi, duka cita pasti ada, gitu. Senang pasti ada, bahagia pasti ada, nangis juga pasti ada. Itu sebabnya saya menuliskannya itu dinamika perjalanan rohani. Jadi kalau kita itu menganggap bahwa dengan menjadi Kristen kemudian saya akan bebas masalah, bebas persoalan, nah itu mesti diperbaiki dulu. Sedini mungkin perbaiki dulu. Karena apa? Karena ketika tersandung, nanti kita itu tidak sembuh-sembuh. Kalau kita terpleset, kita jatuh, mungkin kita nggak bisa bangkit. Kalau pemahamannya sejak awal itu salah. Jadi dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu pasti dinamikanya itu terjadi secara silih berganti. Suka dan duka itu jalan beriringan. Gak mungkin kita cuma senang-senang saja. Gak mungkin kita cuma menderita-menderita saja. Penderitaan itu pasti ada akhirnya. Tapi kebahagiaan itu juga itu akan silih berganti, dihiasi dengan berbagai macam persoalan dan permasalahan yang nanti datangnya itu silih berganti dalam kehidupan kita. Bahkan sebenarnya orang yang paling banyak mengalami masalah itu orang Kristen. Iya apa enggak? Ada yang punya masalah di sini? Orang sampai ngomong begini, jangan pernah berdoa minta masalah. Iya kan? Gak minta saja loh, datang itu rombongan. Apalagi kalau saudara minta masalah. Nah, jadi
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sejak awal perjalanan rohani kita punya pemahaman yang benar, kita punya pengertian yang benar, maka perjalanan rohani kita ini, kita berdoa supaya akhir hidup kita itu, kita menyelesaikan perjalanan kita itu seperti Bapak Bill Graham, bukan seperti Bapak Charles Templeton. Oke, kita lihat dulu ya, Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 14. Nah, ada di sini ya. Tapi yang bawa kitab silakan buka kitabnya, atau yang di HP silakan dibuka HP-nya. Oke, karena cuma 3 ayat kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semua? Yes. Oke. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal tersebut atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Yang ketiga 13. 1, 2, 3. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi aku membakar apa yang dilakukan dan menyerahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat ini ada 3 pelajaran yang saya mau tunjukkan kepada setiap Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada anugerah dan juga ada tanggung jawab. Oke. Anugerah dan tanggung jawab. Anugerah itu milik Allah, tanggung jawab itu milik kita. Amin. Tanggung jawab itu adalah bagian kita, Allah itu bagiannya mengerjakan mujizat. Tanggung jawab itu adalah bagian kita, Allah itu bagiannya mengerjakan yang tidak kita ketahui, mengerjakan apa yang tersembunyi bagi kita. Sekali lagi yang ayat 12 ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi memang karena Rasul Paulus ini kan orangnya kan pintar. Jadi kalau nulis itu kita baca mesti hati-hati, pelan-pelan supaya kita nangkap. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu. Jadi dia ngomong gini. Atau bukan aku telah sempurna. Jadi dia tuh mau ngomong bahwa sebenarnya aku ini dipakai Tuhan luar biasa. Aku beribadah siang dan malam. Aku berjuang begitu rupa, berlari-lari begitu kencang. Dan di tempat lain dia ngomong, bandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Dia ini seorang rasul yang hasil kerjanya itu bisa melampaui rasul-rasul yang lain. Nah, tapi kemudian dia ngomong begini, aku belum sempurna, bahkan aku belum menangkapnya, belum apa-apa. Aku begitu giatnya, tapi belum juga mencapai yang namanya sempurna. Melainkan aku terus mengejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Kemudian kalimat terakhir, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi dia berusaha untuk mengejar, dia berusaha untuk menangkap, tapi dia ngomong gini, justru sebenarnya aku mengejar, aku berusaha untuk menangkap, tapi yang benar itu adalah aku sudah ditangkap oleh Kristus. Jadi apa yang aku pengen kejar, sebenarnya Kristus itu sudah berikan kepadaku. Dia ngomong seperti ini, seolah-olah pikirannya itu dibawa kembali kepada peristiwa waktu dia itu di jalan di Damsyik itu. Pada waktu dia berusaha untuk mengejar orang Kristen yang di awal-awal itu, dia berusaha untuk menangkap mereka, membunuh mereka, menghancurkan kekristenan. Tapi kemudian di tengah jalan, Tuhan Yesus itu muncul dalam cahaya, kemudian bikin Paulus itu matanya buta, dia jatuh. Nah itu kan awal mula dia bertobat.
Jadi dia tuh berlari kencang, dia berusaha untuk menangkap, tapi dia mau gini, justru aku itu ditangkap oleh Kristus. Jadi perjuangan yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan dengan begitu giat, dia mengerjakannya itu di dalam anugerah Tuhan. Anugerah itu sudah berlimpah bagi dia, dan dia berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan tanggung jawabnya dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita menjadi anak Tuhan, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita sedemikian rupa, sehingga entah dengan kalimat apa saudara menjelaskan itu, hati saudara bisa disentuh oleh Tuhan, dilunakkan oleh Tuhan, dan kemudian saudara bisa bertobat. Dan yang luar biasa, sampai dengan hari ini saudara tetap percaya, walaupun saudara masih tetap punya masalah, ya kan? Saudara duduk di sini, tapi masalah saudara juga masih ada. Yang anehnya itu, masalah itu tidak menggeser iman saudara dari Tuhan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, itu anugerah. Dia yang menarik hati kita, kemudian dia juga yang menawan hati kita. Dia yang tarik kita datang kepada dia, dan pada saat yang sama dia itu yang membuat hati kita itu tetap berpijak untuk tetap beriman kepada dia. Itu kasih karunia yang luar biasa. Nah, tapi di sisi yang lain kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Ibadahnya, kalau Ibu Pendeta masih tahu saya ibadahnya jam 9. Tapi tadi saya tanya, katanya itu dimulai jam 9 kurang 15. Ibadah ya? Oke, jadi berarti ibadahnya jam 9 ya Bu ya? Ibadah jam 9. Saudara jadi Kristen, itu anugerah Tuhan. Ya kan? Bisa beriman kepada Kristus, itu anugerah. Tapi kalau saudara datang ibadah tepat waktu, itu anugerah bertanggung jawab. Tanggung jawab. Karena tidak mungkin Tuhan mandikan saudara di kamar mandi, saudara cepat-cepat pakai baju, kemudian saudara datang ke gereja kan? Tidak mungkin malaikat turun kemudian mandikan saudara, kemudian belikan saudara baju, belikan saudara sisir, dan belikan saudara sepatu. Kan itu bagian saudara dan saya. Amin. Jadi kalau ibadahnya itu jam 9, berarti sampai di gerejanya jam berapa? Jam berapa? Setengah 10. Kalau ibadah jam 9, terjelek itu jam 9 kurang 5 saudara sudah di sini. Amin. Nah, ini puji Tuhan. Yang amin paling kencang ibu kepalanya. Harusnya kan semuanya dong. Amin. Oke, berarti minggu depan datang sampai di ruang kebaktian jam berapa? 9 kurang. Oke. Anugerah dan tanggung jawab. Anugerah dan tanggung jawab. Apa sih anugerah dan tanggung jawab? Nah, kita mesti mengerti begini, bahwa dinaikkan lagi ya, kita belum mencapai puncak kesempurnaan. Kita belum sampai di puncak daripada kesempurnaan. Jadi selama saudara dan saya masih lihat matahari terbit dari timur, kemudian matahari terbenamnya di barat, saudara masih bisa makan pagi, makan siang, makan malam, masih ketemu keluarga, saling bersapa, berarti selama itu kita belum sampai di puncak daripada kesempurnaan. Amin. Sempurna itu pada waktu kita sudah tinggalkan dunia ini. Kita berhadapan muka langsung dengan Bapa di surga, di dalam kekekalan. Itu sempurna. Jadi ketika kita ada di dalam dunia ini, kita terus belajar, kita terus bertumbuh, kita terus memperlengkapi diri kita. Amin. Disiplin diri itu terus menerus. Jadi saya mau ngomong begini, tidak menghalalkan saudara untuk berbuat dosa, oke? Tapi kalau ada yang berbuat salah, kesalahan itu cepat-cepat diperbaiki dengan jalan pertobatan, dan percayalah bahwa
anugerah itu ada, dan kita masih bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Satu kesalahan bukan akhir dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Anugerah Tuhan masih tersedia bagi kita. Dan bagian kita terus memperlengkapi diri kita supaya kita menjalani hidup ini di dalam kebaikan Tuhan dan kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Karena kita belum mencapai puncak kesempurnaan, maka belajar itu adalah proses terjadi seumur hidup. Bukan sekali belajar kemudian selesai. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Makanya saudara diserukan supaya baca Alkitab itu kan setiap hari, bukan satu minggu satu kali kan? Yang benar yang mana? Baca Alkitab setiap hari apa satu minggu satu kali? Itu pun yang baca Pak Pendeta, Ibu Pendeta di sini. Nah bukan seperti itu. Kita diajari supaya baca Alkitab setiap hari. Belajar itu adalah proses yang terjadi seumur hidup kita. Karena dengan terus belajar, kita itu mendapatkan pengertian yang baru, pemahaman yang baru. Nah pengertian dan pemahaman yang baru itu yang membantu kita, yang menolong kita supaya kita ini terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada akhir. Kalau kita berhenti belajar, biasanya kita menjadi orang yang paling kaku. Diajak maju itu agak susah. Gitu. Kalau kita ini jadi orang yang tidak gampang untuk belajar hal yang baru, biasanya kita jadi orang yang tukang protes biasanya. Kenapa tukang protes? Karena biasanya itu dia cuma mengandalkan semua yang lalu-lalu. Nah kan dulu kan begini, kenapa sekarang begini kan? Jadinya dia jadi tukang protes kan. Nah yang beginian itu akan membuat kita itu lambat untuk maju. Sedangkan Tuhan itu menginginkan supaya kita hidup di dalam dinamika. Dinamika itu artinya kan kita ini kan terus bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Umur saja kan tambah hari kan tambah berubah. Ya toh? Wajah juga kan ikut berubah. Kulit kan ikut berubah. Warna rambut juga kan ikut berubah. Ukuran badan juga biasanya ikut berubah. Nah, tapi kalau kita itu secara fisik itu terjadi perubahan, tapi kalau di dalam itu tidak ikut berubah, sayang sekali, sayang banget. Jadi harus menjadi orang yang mencintai perubahan dengan terus belajar, terus memacu diri kita, karena sedianya Tuhan itu menyediakan hal-hal yang baru bagi kita semua. Tapi Dia menginginkan supaya kita juga terus bergerak bersama dengan Dia. Kita terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengejar yang namanya kemasukan. Saya rasa setiap orang hari ini berlomba-lomba, secara langsung atau tidak langsung, kita berlomba-lomba untuk berubah. Iya kan? Siapa yang tidak pakai Android pada hari ini? Beberapa tahun yang lalu, pertama kali Android muncul, kan tidak banyak orang yang mau. Alasannya macam-macam. Jangankan Android, pada waktu HP muncul pertama kali, itu kan ada berbagai macam TV dan lain sebagainya. Tapi kemudian pada akhirnya kita lihat hari ini orang di atas pohon itu bisa sambil telepon. Lalu gimana? Di atas pohon. Ada lagi yang di toilet sambil terima telepon. Itu hal yang biasa sekarang ini. Nah, kita itu berubah tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Dengan sendirinya kita mengikuti perubahan. Dan karena kalau nggak ikut berubah, kita jadi orang paling aneh. Iya kan? Sekarang ini ya, kalau orang kalau susah diteleponi, kan rasanya dia kan paling aneh loh. Kalau punya HP juga kan diteleponi, kemudian telepon nggak nyambung-nyambung, kan kita jadi jengkel. Kita yang telepon, kita yang jengkel. Dia ini nggak apa-apa. Kalau dulu kan enggak. Nunggu kita tuh naik motor, naik mobil, naik bis, naik angkot, kita datang ke rumahnya nulis surat juga nggak tahu berapa lama baru nyampe. Sekarang semuanya berubah. Dan hal-hal yang beginian terjadi dengan begitu cepatnya. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi kerohanian kita? Apakah kita ini juga terus bertumbuh secara rohani pada hari ini?
Saya tadi disinggung sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta itu angkatannya di atas saya. Jadi saya angkatan berapa ya? Saya juga lupa angkatan berapa. Saya awal mulanya itu didorong-dorong untuk sekolah. Didorong-dorong untuk sekolah Alkitab. Karena sebelumnya itu kan gereja kita ini punya SP3. SP3 itu pelayanan ya khusus di daerah-daerah yang susah untuk dijangkau. Kalau kita ini kan sekarang ibadahnya di kota ya. Nah kemudian selesai dari sana, saya didorong sama yang pembina-pembinanya itu supaya sekolah kita di Inti. Gitu. Jadi tawar-menawar terjadi, kemudian saya sempat ngomong gini, oke ya, saya coba sekolah 6 bulan ya, kalau saya nggak selesai saya akan marah ya kan. Karena kan setiap hari kan disuruh, kamu sekolah ya, kamu sekolah kita ya. Saya lama-lama bosan. Kemudian saya karena bosan, saya untuk menyenangkan daripada setiap hari kan diomongin terus itu, diomongin hal yang sama terus kan lama-lama kan gimana gitu. Akhirnya kemudian saya ngomong gitu, oke nggak apa-apa, saya coba ya, saya sekolah 6 bulan. Kalau misalkan saya nggak berhasil 6 bulan, jangan marah. Gitu, jadi awal mulanya kayak gitu, sekolah, selesai satu, pelayanan, puji Tuhan, pada waktu COVID, saya dapat kesempatan sekolah lagi, ngambil S2, kuliah 3 tahun, 3 bulan, selesai, sudah juga. Nah pada waktu sekolah, saya belajar, ternyata banyak hal yang baru juga yang saya dapat. Jadi kesimpulannya itu adalah, kalau kita ini terus terbuka untuk kita belajar, maka banyak hal yang baru yang nanti saudara dapatkan. Alkitab, saudara kalau baca, Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun. Kemudian tahun depan saudara baca lagi. Setiap kali saudara baca, selalu ada pengertian yang baru yang Tuhan munculkan dari sana. Dan begitulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Terus bertumbuh, artinya saudara dan saya mesti mengkondisikan diri kita ini supaya hal-hal yang baru itu kita bisa terima, kita bisa dapat. Belajar. Saya rasa di gereja kita ini kan banyak sekali fasilitas yang disediakan supaya kita terus bertumbuh. Saudara punya yang namanya kesan, ya kan, punya yang namanya kebaktian minggu, punya kegiatan-kegiatan yang lain. Saudara ikut di sana, ada pemuritan dan lain sebagainya. Saudara ikut pemuritan, kemudian masuk kesan, kemudian saudara pelayanan, ya kan? Dan itu semua siklus dibuat itu sedemikian rupa supaya saudara terus bertumbuh. Tapi kalau saudara tidak masuk di dalam siklus ini, pertumbuhannya itu jadi tersendat. Jadi masuklah di sana, kemudian buka diri saudara, supaya saudara mengalami yang namanya itu pertumbuhan. Kalau saudara sudah masuk di sana pun saudara menutup diri, sayang banget. Mari kita saling terbuka di dalam semua siklus yang sudah dibuat di dalam gereja, karena tentu saja itu ada hal-hal yang baru yang nanti Tuhan singkapkan, dan semuanya tujuan akhirnya menjadikan kita ini pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tetap memiliki pengharapan yang kokoh. Kenapa demikian? Karena saya menceritakan tentang dinamika yang terjadi, ada suka dan duka. Jadi Kristen, mungkin yang benar itu adalah orang yang paling banyak masalah itu ya orang-orang yang pelayanan. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang mungkin masalahnya paling banyak. Tapi yang luar biasa, ketika terjadi masalah, persoalan, kesulitan, tantangan dan lain sebagainya, kemudian saudara putuskan untuk mencari kehendak Tuhan. Maka dengan berjalannya waktu, maka proses itu akan membuat diri kita punya pemahaman yang baru, karena ketika kita mengizinkan Tuhan menolong kita untuk mengerti situasi yang sedang kita alami, dan ketika kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan di sana, itu muncul bukan hanya pengertian yang baru, tapi ada pengalaman yang baru, dan kemudian dari pengalaman itu menjadi titik tolak bagi kita
Supaya apa? Di masa yang akan datang masalah yang serupa, saudara dan saya tidak akan kalah lagi terhadap masalah. Ada persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan jauh lebih besar yang datang di hadapan kita. Karena kita ini sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, kita akan lebih mudah untuk mengerti arahan Tuhan bagi kita di dalam masalah yang sedang kita alami. Dan biasanya mudah bagi kita untuk terima mujizat. Karena biasanya Tuhan pengen untuk rubah dulu mindset kita. Kemudian mujizatnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hanya mujizat saja yang terjadi dalam kehidupan kita, ada begitu banyak manusia di dunia ini yang mengalami mujizat langsung daripada Tuhan, tapi mujizat itu cuma diterima dan setelah itu dia tidak pernah punya relasi yang baik dengan sang pemberi mujizat. Nah, yang begini kan sayang sekali. Saya beberapa kali itu diizinkan Tuhan itu untuk layani orang-orang yang bukan Kristen. Mereka dibawa ke gereja, kemudian sebelum didoakan, ya saya nginjil dulu. Karena kan dia kan datang ke gereja. Saya bebas dong untuk ngomong. Jadi saya nginjili dulu, kemudian saya doakan. Nah, yang luar biasa 2-3 hari kemudian saya dengar kabar ngalami mujizat. Nah, dia ngalami mujizat walaupun sudah diinjili, sudah didoakan, tapi karena dia takut dengan keluarga besarnya, akhirnya yang ada dalam dirinya dia tidak pernah memikirkan lebih lanjut tentang pada waktu dia diinjili. Dia diceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Dia tidak memikirkan itu lebih lanjut. Dia cuma mikir, oh sekarang dia ngalami mujizat, rumah tangga sudah dipulihkan, sudah. Dia tetap dengan kebiasaannya yang lama. Tidak pernah ada perubahan. Perubahan yang saya maksud, justru sebenarnya dia ini ketika dia punya masalah, kemudian dia dipertemukan dengan gereja menuntun dia untuk dia percaya kepada Tuhan, tapi kemudian dia tidak mau untuk menjalani hal yang baru yang ditunjukkan kepada dia tetap pada posisinya. Nah, ini kan sayang banget. Ngalami mujizat cuma 1 kali. Selanjutnya lain lagi ceritanya, kan dia tetap dalam hidupnya yang lama. Nah, sedianya Tuhan itu setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Amin. Tuhan menyediakan berkatnya tak terbatas bagi kita semua, tapi Dia menginginkan supaya kita terus bergerak mengikuti Dia. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun situasi dan kondisimu, percayalah bahwa Dia yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib, Dia memberikan Roh Kudus yang menyertai kita sampai dengan hari dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan kita dan selalu ada harapan yang baru bagi kita setiap hari. Amin. Apapun masalahmu pada hari ini, percayalah Tuhan mampu untuk membuat mujizat bagimu. Amin. Apapun kesulitanmu pada hari ini, percayalah Tuhan Yesus sanggup untuk menolongmu. Wah, Pak Pendeta ngomong enak. Bapak nggak tahu yang saya alami kan? Sama, saya juga punya masalah. Saya juga punya persoalan. Tapi kalau masalahnya dipikirin terus, selesai juga. Malah bikin rambut yang tadinya putihnya cuma 10, jadi 20, jadi 30, jadi 40. Ada yang rambutnya rontok lagi. Rontok yang tadi dikit, lama-lama begitu sisi rambut loko yang rontok, yang rontok kok tambah banyak. Masalah semakin dipikir, rasanya dia itu semakin besar. Semakin dipikir, dia semakin senang. Oh ya, mungkin karena semakin dipikir, semakin gening kali ya masalahnya itu ya. Jadi, ketika punya masalah, boleh dipikiri, tapi pikirkannya itu, saudara mikir itu gini. Solusi yang kreatif yang dari firman Tuhan itu, bukan mikir saudara nangis mikir marah
Kalau cuma itu, nggak akan selesai masalahnya. Tambah banyak iya, tambah berat iya. Jadi ketika punya masalah, saudara datang kepada Tuhan, buka diri saudara kepada Tuhan, buka Alkitab saudara, periksa Alkitab saudara, saudara terus berlutut di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan kasih ide. Nah, ide yang Tuhan kasih itu, yang tadi saya bilang dipikirkan itu, ide yang Tuhan kasih, hikmat yang Tuhan kasih, kalau saudara lihat tuh, unik nggak dengan masalahnya? Tuhan dorong saudara melakukan sesuatu, lakukanlah, karena Tuhan pasti menyertai saudara dan pasti buat mujizat bagi saudara. Amin. Nah, kita ke bagian yang kedua, pelajaran yang kedua. Dalam dinamika perjalanan rohani, pelajaran kita yang kedua, fokus ke masa depan. Fokus ke masa depan. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Artinya yang pertama, menyadari bahwa kita belum sampai pada tujuan akhir. Jadi, karena tujuan akhir dari hidup kita itu adalah kita ini menikmati Allah tanpa batasan apapun. Dan ketika saudara dan saya ada di dalam dunia ini, tujuan Tuhan itu adalah supaya bukan cuma kita diberkati, tapi Tuhan pengen supaya dia itu dimuliakan melalui kehidupan dia. Nah, karena dia itu mau dimuliakan melalui kehidupan kita, maka dia pengen semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dia harus ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau dia harus ikut terlibat di dalamnya, maka kita mesti memberikan ruang yang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya bagi dia, supaya dia berperkara dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya punya masalah saja kita itu mengizinkan dia untuk menolong kita, tapi pada waktu diberkati berkelimpahan pun, saudara mesti memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Tuhan supaya dia dimuliakan di dalam berkat yang diberikan bagi kita. Amin. Kebanyakan orang Kristen itu kan cari Tuhan katanya itu pada waktu punya masalah. Saya nggak tahu benar atau enggak di sini ya. Tapi rata-rata kalau di Jawa Timur biasanya kayak gitu sih. Punya masalah baru doa ke gereja. Kami di Jawa Timur kayak gitu. Di sini nggak gitu ya? Hebat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu pengen dimuliakan di seluruh hidup kita. Semuanya, tidak terkecuali. Jadi pada waktu saudara punya masalah, Tuhan pun pengen dimuliakan di sana. Makanya itu dari masalah yang kita alami, ya kan? Kita mesti berpikir sedemikian rupa bahwa Tuhan punya rencana di dalamnya. Masalah yang kita alami, Tuhan pengen supaya namanya dimuliakan. Lah maksudnya gimana? Tadi kan saya cerita tentang Charles Templeton. Saya baca kisahnya dia. Itu di awal-awal pelayanannya dia, waktu dia itu mendirikan gereja. Dia punya uang, dia sewa gedung, kemudian dia bikin kebaktian, jemaatnya banyak, tambah banyak jemaatnya, dia pengen supaya gedungnya tambah besar. Kemudian dia pinjam uang, bikin gedungnya tambah besar. Setelah jadi, jam 3 subuh dia diteleponi, suruh datang ke gedungnya. Ternyata gedungnya terbakar. Dia mikir begini, kalau Allah itu ada dan Maha Kuasa, kenapa dia mengizinkan gedungnya terbakar? Gitu, jadi sementara dia itu stres, kemudian tiba-tiba itu ada ide. Ada ide, ini sebelum dia itu jadi agnostik ya, ini dia waktu itu masih jadi hamba Tuhan luar biasa. Ada ide di sini. Pergi ke surat kabar, nulis pengumuman,
gereja kita terbakar dengan aset sekian. Hari Minggu datanglah. Nah, dia mengumumkan itu, mereka mau kebaktian di tempat yang lainnya. Hari Minggu datanglah ke tempat ini untuk mendengarkan kisah selengkapnya. Ini kayak sinetron. Dan ternyata hari Minggu itu jemaat yang berbondong-bondong datang ke tempat yang diumumkan. Banyak banget. Sumbangan masuk sampai dia bisa bangun gedung yang sangat besar. Nah, jadi sebenarnya pada waktu gedungnya terbakar, memang secara manusia itu nggak baik. Tapi buat Tuhan mengizinkan satu gedung terbakar. Saya juga nggak tahu di surga itu kayak apa yang lihatnya itu, biasa-biasa aja. Dan ternyata Tuhan itu memberikan berkat dengan cara yang Tuhan rancang sendiri, supaya bisa bangun gedung yang lebih besar. Jadi pada waktu kita itu ngalami masalah, di otak kita itu pasti kita mencurigai Tuhan. Kita pasti nggak suka, kita pasti jengkel dan lain sebagainya, marah dan seterusnya. Tapi dalam pikirannya Tuhan, Dia itu mau membawa kita keluar dari lingkaran itu, masuk dalam lingkaran yang baru, karena Dia pengen untuk melakukan hal yang baru. Saya nggak tahu dengan kehidupan saudara, tapi satu yang saya yakini begini: ketika saudara dan saya punya masalah, Tuhan itu Dia tidak tidur, Dia juga nggak tutup mata, Dia juga nggak tutup telinga, tapi Dia itu sedang memberikan tuntunan bagi kita supaya kita itu keluar dari situasi tertentu dan mengalami situasi yang baru. Kalau nggak punya masalah, biasanya juga kita jangan doa juga sih. Kalau saudara nggak punya rumah, saudara doa nggak untuk punya rumah? Halo? Nggak punya rumah, doa nggak untuk punya rumah? Doa ya. Kalau sudah punya rumah, doa nggak untuk punya rumah? Kalau sudah punya rumah, doa nggak untuk punya rumah? Ya boleh sih, kalau untuk dikontrakan lagi ya boleh-boleh aja. Jangan sungkan-sungkan untuk menjawab. Tapi maksud saya begini, kalau kita tidak butuh sesuatu, kita tidak terdesak untuk memohon sesuatu, ya apa enggak? Betul kan? Kalau orang tidak sakit yang sangat-sangat menderita, lah kan kalau cuma sakit kepala, sudah sakit kepala doang enggak? Teman tangan, dalam nama Yesus, sakit kepala sembuh. Atau saudara ke apotek beli obat, Paramex, apalagi. Tapi kalau sakitnya, saudara sudah minum obat berkali-kali, nggak sembuh-sembuh, nah itu baru mulai tuh. Doa, sekali belum sembuh, doa lagi, tambah lagi puasa kalau belum sembuh, cari yang lain untuk bantu doakan dan seterusnya. Ya kan? Ketika kita terdesak dengan sesuatu, barulah kita itu serius banget berdoa. Jadi makanya kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah datang dalam kehidupan kita itu, ya mungkin dalam penglihatannya Tuhan itu ya kayak begitu. Kalau kita nggak digitukan, kita nggak nyari Dia. Saudara kalau makan enak doang nggak? Enggak. Tapi kalau makan enak kirim ya, mau coba ya. Jadi ketika kita punya masalah itu bagian daripada Tuhan itu manggil kita supaya kita datang kepada Dia. Mungkin selama itu Dia sudah manggil, tapi kita dinoleh aja enggak, makanya di sini kasih masalah 1, loh, kasih lagi masalah 2, masalah 3. Tuhan bilang, kenapa? Kamu kalau senang kamu nggak nyaring, nggak teriak.
Makanya ada hamba Tuhan yang ngomong gini, masalah itu megafon dari Allah. Masalah itu mikrofon dari surga. Masalah itu panggilan Allah untuk kita supaya kita lari-lari datang kepada Dia. Karena sedianya Tuhan itu selalu menolong kita. Saudara kalau punya anak saudara kalau minta sesuatu kepada tetangga, saudara senang apa enggak? Yang sudah punya anak, coba angkat tangan. Anak saudara setiap hari minta makan sama tetangga, saudara tersinggung apa enggak? Apa saudara senang? Sudah sekalian jadi anak yang tetangga. Orang tua yang baik suka anaknya minta kepada dia, apa enggak? Iya kan? Loh, orang tua tuh bangga kalau dia tuh bisa penuhi kebutuhan anak. Nah, demikian juga dengan Bapamu yang di sorga. Dia suka sekali untuk menolongmu, dia suka sekali untuk memberkatimu, dia suka sekali untuk memberikan hal yang baik bagimu. Amin. Itu sebabnya kalau dia manggil kamu nggak datang, kamu tidak masalah. Jadi masalah itu adalah megafon dari sorga untuk kamu datang kepada Dia. Amin. Jadi ketika punya masalah, ayo cepat-cepat cari Tuhan. Ngomong sama Tuhan, aku minta ampun deh Tuhan. Yang lalu-lalu Tuhan ampuni aku. Yang lalu-lalu aku senang aku lupa, ya sudah Tuhan ampuni aku. Oke? Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Nanti kalau sudah selesai masalahnya, catat ya. Sudah diberkati, jangan pernah berpaling dari Tuhan hanya gara-gara berkat. Amin. Ini berkatnya diambil lagi, habis lagi. Apa yang paling kamu banggakan lebih daripada Tuhan, hati-hati. Amin. Siapa yang paling kamu banggakan dalam hidup? Suamimu, jangan sampai diambil sama Tuhan. Anakmu, jangan sampai. Istri, jangan sampai. Harta, hati-hati. Tidak ada yang abadi, termasuk diri kita. Yang abadi cuma Tuhan. Amin. Maka jangan sampai saudara menaruh sesuatu posisinya lebih tinggi daripada Allah dalam hidup. Biarkan Dia tetap menjadi Allah di dalam hidup kita. Amin. Biarkan Dia tetap ada di posisi tertinggi dalam kehidupan kita. Supaya yang lain itu jadi fasilitas dari Dia. Supaya tetap terjagai, terlindungi, terpelihara di dalam kasih karunia Dia. Amin. Tapi kalau saudara berani geser posisi, hati-hati. Dia Allah yang pencemburu. Dia nggak suka diduakan. Bahkan dengan orang yang saudara katakan saudara paling cintai di dunia ini, dia bisa geser itu dari hidup. Ya. Saya hari Jumat di Jakarta dengan teman pelayan di sana. Saya ngikuti pelayan di Jakarta. Dia kesaksian. Kesaksiannya sudah saya dengar ulang-ulang sehingga teman lama. Pada waktu untuk pertama kalinya Tuhan panggil dia untuk jadi hamba Tuhan, dia nggak mau, karena dia orang punya pada waktu itu. Ada PDIP, punya tender banyak, istrinya pegawai negeri, dia punya anak perempuan. Karena dia tuh ngotot, dia nggak mau jadi hamba Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak mau jadi hamba Tuhan full time, anakmu tak mau pulang. Terus dia cerita, anaknya jam 8 pagi, cuman pusing, demam, masuk rumah sakit, jam 8 malam meninggal. Hari ini dia jadi hamba Tuhan. Begitu dia jadi hamba Tuhan, Tuhan kasih dia anak. Anaknya sekarang anak laki-laki, sepantaran anak saya. Mahasiswa sekarang, semester 2 kalau saya nggak salah. Jadi itu sebabnya saya berani ngomong kepada saudara di tempat ini, jangan pernah tempatkan sesuatu di dalam hidupmu lebih tinggi daripada posisi Kristus dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah. Karena Dia walaupun begitu baiknya, begitu mencintai kita, tapi Dia itu pencemburunya berat banget. Dia pasti geser apapun yang sudah tempatkan dalam hidupmu lebih daripada Dia. Tidak mengandalkan pencapaian masa lalu. Kan kita kan sudah gitu, kesaksian juga kan kita menyaksikan apa yang sudah terjadi kan. Boleh bersaksi, tapi nggak boleh hidup dengan masa lalu. Amin. Dulu saya begini, ya sampai selamanya saya begini. Jangan. Hanya di dalam Yesus yang boleh seperti itu. Amin. Tapi untuk hal yang lain itu perlu berubah. Jadi jangan terikat dengan masa lalu.
termasuk semua mujizat yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita di masa lalu, jangan terikat dengan itu terus kemudian nggak mau mengalami hal yang baru. Kan Tuhan mau kan kita mengalami hal yang baru setiap hari. Amin. Amin. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, punya pengalaman itu baik, tapi pengalaman keberhasilan di masa yang lalu itu loh. Itu jadi jangan segala-galanya kemudian kita itu rasanya nggak ada lagi yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Jangan. Tuhan masih bisa mengerjakan hal yang lain dalam hidup kita. Apalagi mengatur ritme untuk mencapai garis akhir. Kalau menurut saya lihat ini sesuatu yang luar biasa. Ngatur ritme supaya kita itu mencapai garis akhir, karena hidup kita ini kan pertandingan. Iya kan? Kita ada di lintasan. Lintasan itu biasanya itu dibuat untuk para atlet. Karena anak saya pernah ikut lomba renang, jadi saya pernah ikut di kolam, kemudian dengar istilah-istilah atletik kayak begitu. Jadi kalau orang renang di kolam renang itu kan sudah dibuat lintasan-lintasan. Nomor sekian kamu di lintasan ini, oke? Renangnya nggak mencong kiri, nggak mencong kanan karena ada lintasannya. Jadi hidup kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita itu ada di posisi lintasan kita masing-masing. Jadi ketika kita ada di dalam lintasan itu, kita nggak tahu di tengah jalan itu, di tengah kolam itu apa yang terjadi dengan kita. Mungkin badannya kurang fit, bisa terjadi kram di tengah. Anak saya pernah kram di tengah kolam. Saya ketakutan di pinggir. Walaupun bisa renang, tapi kalau sudah kram, itu kan kaku badannya, itu bisa tenggelam. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah perlombaan. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam dinamika perjalanan rohani kita. Kita ada dalam lintasan kita masing-masing. Ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa sesuatu bisa terjadi di dalam perjalanan kita. Nah, pada waktu itu beranilah jadi orang yang bisa ngatur ritme supaya apa? Supaya kita itu bisa sampai di garis akhir. Saya ambil contoh sederhana kayak gini. Kalau pelayanan, ada masanya juga, pelayanan bisa stres juga loh. Lo percaya nggak orang pelayanan bisa stres? Saya nggak berani noleh ke sana. Terus saya kasih tahu ya, mungkin orang paling stres di muka bumi itu gembala. Loh ya, saudara kalau saya berdiri di sini, saudara duduk di situ ya, kan saya nggak bisa lihat rambut saudara saya nggak bisa lihat saudara dari rambut sampai kaki kan, nggak semua saya bisa lihat. Tapi saya berdiri di sini, saudara lihat saya dari rambut sampai kaki. Saudara bisa ngomong, pendeta jasnya kok nggak matching ya? Lo bisa, ini ngomongnya kok nggak pas. Contoh sederhana, gitu ya. Gembala kalau harus khotbah dari waktu ke waktu, kalau khotbahnya itu sama terus, bosan, gak ada yang lain, gak ada cerita yang lain apa cerita itu terus. Tapi kalau saudara jadi penginjil, hari ini khotbah di sini, jam ini ya, jam segini khotbah di sini, 2 jam berikutnya khotbah di tempat lain, khotbah yang sama. Saudara turun dari mimbar, Pak, terima kasih ya, Bapak menjadi jawaban untuk masalah saya. Saya pernah ngalami yang begitu, makanya saya tahu. Tapi kalau saudara khotbah di jemaat saudara sendiri, saudara khotbah sampai mulut berbusa-busa, itu persiapan begitu kan. Cara nih, jemaat itu minta terima kasih sama kepalanya sendiri. Saya nggak berani noleh. Jadi maksud saya begini, ngatur ritme supaya bisa sampai garis akhir. Karena tadi kan saya kasih contoh, ada yang begitu memukau di awal, tapi di tengah jalan jadi agnostik, nolak. Sayang banget. Saya nggak tahu dia masuk surga apa enggak. Saya nggak pernah ketemu soalnya, nggak sempat ketemu. Di akhir hidupnya dia itu tobat lagi, padahal saya nggak tahu, cuma baca artikel tentang dia. Jadi
ngatur ritme supaya kita itu sampai di garis akhir. Gitu ya. Jadi kalau saya membayangkan diri saya begini, kalau saya stres, saya nggak mau mati karena stres, saya milih refreshing. Refreshing orang macam-macam. Ada orang kalau stres, dia dengan tidur semakin banyak, dia jadi rileks. Tapi ada orang tertentu kalau stres gak bisa tidur. Ada orang tertentu kalau stres makannya banyak banget, gak berhenti. Tapi ada yang stres gak bisa makan. Iya Bang? Saudara yang mana? Gak dua-duanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenali diri saudara, saudara yang mana? Tapi kalau stres makan jangan terlalu banyak juga, nanti obesitas. Diatur sedemikian rupa, oke? Refreshing lah. Saya ada waktu-waktu di mana saya doa puasa nggak mau diganggu orang, nggak mau diganggu siapa-siapa. Saya ada waktu di mana saya ngomong sama anak-anak, aku mau tidur, jangan diganggu ya. Jadi biarkan saya tidur sampai saya bangun tanpa dikageti. Karena kalau saya stres, saya tidur dikageti, bangun tambah stres. Nah, ini contoh yang beginian, saudara belajar. Karena dalam kehidupan kita ini, yang kita hadapi itu kan banyak banget. Saudara bisa ngatur ritme bagaimana supaya saudara itu tetap fresh berjalan bersama dengan Tuhan kayak gimana sih? Makan makanan yang sehat, saudara refreshing kemana, saudara ikut retreat, ya toh? Saudara doa sendirian, saudara ngajak teman untuk doa bersama. Nah itu dari bagian-bagian yang kita lakukan supaya kita itu jaga ritme kita, supaya kita itu nggak kayak itu, tarik magnetan itu. Memukau, tapi hilang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara bersyukur saudara punya gembala, saudara punya konten, saudara punya kesan di tempat konten. Saya ngomong konten. Jadi saudara punya komunitas, saudara punya teman-teman di gereja. Carilah mereka pada waktu saudara rasanya itu gak kuat lagi untuk mikir dan seterusnya. Dan saya dorong yang lain. Kalau sesama saudara itu kalau datang curhat sama saudara, saudara jangan jadi ember. Amin. Ceritanya A, saudara ceritanya C. Nah, itu jaga. Jadi kalau ada yang berani curhat sama saudara, maka berarti saudara dipercayai. Jaga. Amin. Jangan bikin mata rantai cerita. Mata rantai itu cuma boleh menceritakan kasih Kristus. Amin. Tapi menceritakan kejelekan orang nggak boleh. Jadi kalau temanmu itu sampai dia curhat sama kamu, berarti dia itu butuh untuk didoain, disupport, didukung dan seterusnya. Gitu. Jadi saudara kenali diri saudara, saudara punya gembala, saudara punya sahabat-sahabat. Lakukan yang sebaik mungkin supaya saudara jangan sampai kalah karena tekanan masalah, karena persoalan hidup dan seterusnya. Bu, kita sampai jam berapa, Bu? Sudah selesai? Untung tanya. Oke, cepat ya, selesai ya. Yang ketiga, meresponi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Paulus ngomong gini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya? Menyadari bahwa kita berada pada lintasan menuju garis akhir. Sudah saya cerita tadi ya. Fokus pada hadiah surgawi. Amin. Apalagi menyelesaikan panggilan surgawi. Saya tutup dengan cerita ini. Tahun 1968 maksudnya. Di Mexico City diadakan Olimpiade. Kemudian di cabang olahraga lari maraton 42 km, ada seorang atlet namanya itu John Stephen Akhwari. Dia datang dari Tanzania.
ikut lomba lari maraton 42 km. Perlombaan dilakukan, dia berlari. Pada waktu di kilometer yang ke-19, karena tempat lomba itu diadakan mungkin kayak gini ya, daerah ketinggian gini ya, jadi dingin. Dia ngalami kram kaki, agak sedikit pincang, ditubruk sama pelari yang lain. Ditubruk, dia terjatuh, bahunya atau mungkin kesleo. Kemudian kakinya bagian kanan itu luka, tempurungnya mungkin bergeser. Jadi dalam kondisi yang begitu pincang, dia membalut kakinya dengan kain seadanya. Kemudian dia terus berlari. Dari kilometer 19 sampai yang kilometer 42, dia berhasil menempuh perlombaan itu dalam tempo 3 jam 25 menit. Begitu dia nyampe di garis akhir, lo yang juara 1 itu sudah naik ke podium, sudah terima piala. Sudah 1,5 jam yang lalu. Tapi karena di sana itu masih ada orang-orang yang masih tertinggal di sana, masih ada penonton, masih ada panitia. Kemudian karena mereka lihat John Stephen aku hari ini, dia masih terus berlari dalam lintasan itu. Kemudian mereka itu kasih sorak-sorai untuk dia, disemangati. Terus sampai di garis finish. Kemudian dia ditanya sama wartawan, dia ditanya, John, lah kamu tahu, kamu bukanlah, sudah pasti kamu bukanlah pemenang daripada perlombaan lari maraton ini. Terus kenapa kamu terus lari? Kakinya juga sudah luka kayak begitu. Kenapa tidak berhenti untuk rumah sakit, dirawat dan lain sebagainya? Kok terus berlari? Kamu ngerti, bukan kamu pemenangnya. Bahkan pemenang lomba ini sudah terima trofi. Kenapa kamu terus berlari? Dia ngomong begini, saya jauh-jauh datang dari Tanzania. Saya diutus oleh negeri saya, oleh bangsa saya, datang ke Mexico City bukan hanya untuk memulai perlombaan lari maraton, tapi untuk menyelesaikan. Bukan hanya untuk memulai, tapi untuk menyelesaikan sampai garis finish. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu lomba atletik, jiwanya begitu luar biasa. Kamu dengan saya itu ditunggu dengan topi kemuliaan di dalam sorga. Yang akan memberikan itu bukan panitia di dunia ini, tapi Bapa di sorga dengan para malaikat. Kalau begitu, apa yang kurang memotivasi kita pada hari ini? Cerita yang pertama di atas itu seorang hamba Tuhan, dia kalah di dalam pertandingan iman. Cerita yang di akhir itu tentang seorang atlet, jiwanya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya diri kita yang bisa menendang kita keluar dari arena perlombaan. Tuhan akan tetap menyambut kita setiap kali kamu datang kepada Dia. Amin. Jadi hari ini pastikan dengan sungguh-sungguh bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali ada di dalam lintasan perlombaan rohani, kita akan tetap menyelesaikan sampai akhir. Dan hari ini kita ada dalam lintasan kita masing-masing, selesaikan sampai akhir.
kuasa tidak meninggalkan kita, Dia menyertai kita. Hari ini saudara punya masalah, punya problem apa? Ayo datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh pertolongan. Karena aku tidak mau berakhir di sini. Aku mau menikmati semua kebaikan Tuhan sampai pada akhirnya. Aku bersama-sama dengan kamu di dalam segala kemuliaan yang Kau punya. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan pada saat ini. Apapun masalah, apapun persoalan, apapun kesulitan, apapun tantangan yang mereka hadapi pada hari-hari ini, Engkau Allah yang sudah memanggil mereka satu persatu. Dengan nama mereka Kau sebutkan satu persatu. Di salib itu Engkau mati bagi kami. Dan biarlah pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerendah hati dan kerinduan. Allah, di dalam nama Yesus Tuhan, tolong kami masing-masing. Tolong kami masing-masing dalam nama Yesus. Sertai kami, genggam tangan kami Tuhan. Bahkan kalau memang perlu ya Tuhan, Kau menggendong kami di atas pundak-Mu sendiri ya Tuhan. Bawa kami itu melewati setiap persoalan dan masalah dalam hidup ini, sampai kami menjadi orang-orang yang luar biasa sebagai pemenang di dalam proses perlombaan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kasih karunia-Mu tidak terbatas bagi kami. Curahkan Roh-Mu bagi kami saat ini dalam nama Yesus. Roh pengasihan turun bagi setiap jemaat-Mu saat ini dalam nama Yesus. Yang terluka Tuhan jamah, Tuhan balut, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kasih sayang Allah mampu untuk mengubah, kasih sayang Allah mampu untuk membalut di dalam nama Yesus Tuhan. Allah mengampuni setiap dosa dan setiap kesalahan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Rangkul kami kembali ya Tuhan, dekat kami kembali ya Tuhan. Biarlah kami terus menikmati kasih sayang dan kemurahan-Mu ya Allah yang itu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus, mulai hari ini dan seterusnya, Engkau menawan setiap hati jemaat-Mu. Engkau menawan setiap hati jemaat. Mereka tetap berpaut kepada-Mu ya Tuhan seumur hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang Kristus tunjukkan di atas kayu salib bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu turun bagi kami semua, penjagaan-Mu turun bagi kami semua. Setiap rumah tangga diberkati, setiap pekerjaan diberkati, setiap usaha disertai, setiap orang ditolong Tuhan, setiap orang dikenali satu persatu, dan Allah memanggil kami masing-masing dengan nama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, kasih setia-Mu besar untuk selama-lamanya. Kau Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, yang membawa kami pada satu pengertian, pada satu pemahaman Tuhan, pada satu sikap hidup yang benar dalam perjalanan dinamika kehidupan kerohanian kami. Biarlah Tuhan kami mau belajar daripada tokoh-tokoh yang sudah pernah mengalami perjalanan iman. Bapa, kami tidak mau Tuhan memulai dengan Tuhan dan mengakhirinya dengan daging. Kami mau memulai dengan Tuhan dan kami mau mengakhirinya sampai garis akhir perjalanan hidup kami. Engkau mendapati kami tetap setia dalam pengiringan kami bersama dengan Engkau. Kami tahu ada banyak dinamika, ada banyak hal yang menghambat perjalanan iman kami. Tapi biarlah tetap kami mengambil satu keputusan bahwa kami akan tetap mengiring Engkau sampai garis akhir kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kau terus memakai kehidupannya dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan.
kasih. Berkati keluarga, anak-anak yang Tuhan percayakan, bahkan segala sesuatu Kau tahu, dan Engkau Allah yang menolong, memampukan dia Tuhan untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu Yabes ke dalam tangan Tuhan. Engkau Bapa yang terus memberkati kehidupannya dan seluruh keluarganya. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dibawa umat-Mu ke rumah. Kami sadar itu datang daripada Tuhan, dan kami mau kembalikan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa kami sadar segala sesuatu yang kami punya sekali waktu Tuhan bisa ambil dan kapan saja. Dan kami sadar dan kami membawanya ke rumah, biar itu dapat membantu memperlebar kerajaan atas muka bumi ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati dalam usaha, dalam keluarga, dalam pekerjaan, anak-anak yang Tuhan percayakan, semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang 1 minggu ke depan. Perlindungan, penjagaan, kasih setia Tuhan, berkat-Mu senantiasa dicurahkan atas kehidupan kami. Kami akan terus mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami membangun relasi kami yang akrab dengan Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu pada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Engkau membuat kami menjadi naik dan bukan turun. Engkau membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau Allah yang memberkati seluruh kehidupan kami. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami, Engkau buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, inilah hidup kami, mau kami serahkan kepada Tuhan semata-mata. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tangan. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.